Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kawan-kawanku dimanapun Anda berada, kali ini kita bersama-sama belajar aksara Sasak atau aksara Jejawan. Bagaimana mengejanya? Belajar angka bersama saya Ismudianto. Sebelum ke aksara, baiklah kawan-kawan, alangkah baiknya kita harus tahu apa sesungguhnya aksara itu. Aksara secara etimologis berasal dari bahasa Sanskerta atau bahasa India Selatan, yaitu aksara yang bisa berarti huruf, bunyi, atau vokal. Aksara juga dapat berarti tak termusnahkan. Dari mana kita dapat istilah itu? Yakni berasal dari kata a ditambah kesara. Awalan a berarti tidak, sedangkan kesara berarti termusnahkan. Jadi aksara adalah sesuatu yang tidak termusnahkan. Dan aksara Sasak sendiri memiliki kekerabatan dengan aksara Jawa, aksara Bali, dan aksara Sunda. Nah, ini adalah aksara dasar. Ini dibaca ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, ba, nga, pa, ja, ya, nya. Jumlahnya 18 aksara. Selanjutnya, contoh kalimat tanpa sandangan. Seolah-olah, bukan seolah lagi, ini dibaca huruf hidup semua atau vokal. Ma, ya, pada, sagara, sahaja, naraka, dan yang terakhir ini tidak terlihat, dibaca sahara. Ya, ini contoh kalimat tanpa menggunakan. Berikutnya ini namanya gantungan aksara. Setiap aksara memiliki gantungan masing-masing, yang mana bentuknya mirip dengan aksara dasarnya. Cuma di sini terpotong sedikit ya, untuk membedakannya dengan aksara induk atau aksara dasar. Ha, na, ca, ra, ka, da, ta, sa, wa, la, ma, ga, nga, maaf, ga, ba, nga, pa, ja, ya, nya. Jumlahnya juga 18 aksara. Contoh dalam kalimat ya, bagaimana menggunakan gantungan aksara tersebut. Ini dibaca angka saraya. Seandainya tanpa gantungan, maka ini dibaca hanga saraya. Tetapi setelah ditempatkan gantungan di bawah, maka suara nga berubah menjadi angkasaraya. Ini dibaca ratna. Nah, ta ini dibaca mati ya, setelah mendapat gantungan na. Ini jadi ratna. Selanjutnya asrama. Sa ini mati ya, setelah mendapat gantungan ra. Asrama. Ini dibaca
ardana. Ra ini mati karena di bawah ada gantungan da. Ardana. Berikutnya ini dibaca astama. Seandainya tanpa gantungan akan dibaca hasama. Nah, karena di bawah ada gantungan ta, maka kata ini dibaca hastama. Berikut sandangan atau untuk merubah suara vokal. Ya, ini namanya suku, ini wulu, taling, taling tarung, dan pepat. Suku dibaca suara u, wulu dibaca suara i, taling dibaca suara e, taling tarung dibaca suara u, dan pepat ini dibaca suara e. Contoh penggunaan sandangan yang baru saja kita pelajari. Ini dibaca hutama atau utama. Jika tanpa sandangan maka ini dibaca hatama. Tapi setelah mendapat sandangan u atau suku, maka ini dibaca hutama. Berikutnya ini dibaca dia. Ini disebut wulu ya, untuk membunyikan suara i, namanya wulu. Ini dibaca dia. Tanpa wulu maka ini dibaca daha atau da'a. Tapi setelah mendapat sandangan i maka berubah menjadi dia. Berikut ini dibaca ekadana. Dari mana suara itu berasal? Dari tanda taling ini namanya taling. Untuk merubah suara h menjadi he atau e, kadana. Berikut ini dibaca oka. Tanpa tanda taling tarung ini ya, maka apakah kata ini akan dibaca haka. Tapi setelah mendapat tanda taling tarung, ini taling tarung ya, dikurung ini aksara H ini untuk merubah bunyi menjadi suara u, hoka atau oka. Yang terakhir adalah ini dibaca segara. Tanpa tanda pepet ini maka kata segara ini bunyinya adalah sagara. Tetapi setelah mendapat tanda pepat atau suara e, maka kata ini berubah menjadi segara. Berikut sandangan di akhir kata. Ini selalu di akhir ya. Ini disebut layar untuk mewakili suara r di akhir. Ini namanya cecak untuk mewakili suara ang di akhir. Dan ini namanya wisah untuk mewakili suara h di akhir atau ah di akhir. Layar, cecak, wisah. Ini istilah-istilah yang digunakan dalam aksara Sasak. Contoh penggunaan sandangan di akhir kata. Ini baca lapar. Dalam huruf Latin juga lapar. Tanpa tanda layar ini maka kata ini dibaca lava. Setelah mendapat tanda layar ini maka berubah bunyi menjadi lafar. Dan yang kedua ini namanya tanda cecek. Ini dibaca karang.
Jika tanpa cecek maka dibaca kara. Setelah mendapat tanda cecek maka bunyinya berubah menjadi suara eng, karang. Dan yang terakhir adalah ini dibaca gagah. Ini namanya wisah. Jika tidak ada tanda wisah ini maka kata ini dibaca gagah. Setelah wisah ditempatkan di sini maka bunyinya berubah menjadi gagah. Ya. Itulah contoh penggunaan sendangan di akhir kata. Dan yang terakhir adalah aksara angka. Ini angka-angka yang disimbolkan dengan aksara Sasak atau aksara Jawa. Ini bisa dibaca bebas ya, sesuai dengan bahasa masing-masing. Bisa dibaca seke, dua, telu, empat, lima, enam, pitu, balu, siwa, 10, atau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, atau dalam bahasa Inggris 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan lain sebagainya. Ya, demikian kawan-kawan, sampai di sini dulu. Semoga di kesempatan lain kita lanjutkan kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.